Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan informasi mengenai tutorial atau cara mengentri hasil penimbangan balita di aplikasi PPGBM. Ada beberapa manfaat dari penggunaan aplikasi PPGBM. Yang pertama itu adalah intervensi yang tepat sasaran sesuai dengan nama dan wilayah. Yang kedua itu adalah data by name by address yang dapat diakses baik di tingkat puskesmas sampai kabupaten. Yang ketiga adalah balita bermasalah gizi dapat teridentifikasi dan dapat dilihat di lonceng warning. Dan yang keempat, status gizi lebih akurat dan hasilnya cepat apabila dibandingkan dengan cara manual. Yang kelima, mengetahui capaian kinerja program gizi. Yang keenam, data mudah diakses karena dapat melalui laptop maupun HP dan pencatatan rapi. Yang ketujuh, terintegrasi lintas program. Dan yang kedelapan, pemanfaatan data bersama lintas sektor. Kunci dari maksimalnya penggunaan aplikasi PPGBM dapat dilihat dari komitmen, yang kemudian adalah komunikasi dan koordinasi, dan yang selanjutnya adalah konsisten. Siklus dalam surveillance gizi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah assessment, lalu yang kedua adalah analisis, dan yang ketiga adalah aksi. Assessment didapat di Posyandu melalui kegiatan pengukuran dan penimbangan balita. Data yang sudah didapat kemudian dicatat di buku register, lalu kemudian di-entry ke aplikasi PPGBM. Untuk masuk ke aplikasi, pertama-tama pastikan dulu koneksi internet yang digunakan stabil. Kemudian ketik sigijiterpadu.kemkes.go.id pada kolom browser. Setelah muncul tampilan seperti berikut, kemudian klik login pada kotak merah. Lalu klik username puskesmas beserta dengan password yang digunakan. Lalu ketik kata yang ada pada gambar dan klik login. Ini adalah daftar aplikasi pada dashboard sistem informasi gizi terpadu. Kemudian klik PPGBM. Untuk mengentri data pengukuran balita, pertama-tama klik entry, lalu klik balita, lalu klik daftar balita, maka akan muncul daftar nama-nama balita sebagai berikut. Pada kolom sebelah kanan terdapat beberapa lambang icon. Lambang pensil pada kotak biru berfungsi untuk mengubah identitas balita. Lambang X pada kotak merah berfungsi untuk menghapus balita. Lambang kaca pembesar pada kotak hijau berfungsi untuk melihat grafik pertumbuhan balita. Pada kotak pink berfungsi untuk menginput perkembangan balita berdasarkan buku KIA. Sedangkan lambang buku pada kotak coklat berfungsi untuk menginput pertumbuhan balita berdasarkan buku KSP. Kemudian lambang plus pada kotak kuning berfungsi untuk menginput pertumbuhan balita tiap bulan. Untuk mengentri data pengukuran, kemudian kita klik tanda plus tersebut, lalu akan muncul tampilan seperti berikut. Kemudian klik tambah pengukuran, lalu isi kolom tanggal pengukuran, berat badan, tinggi badan, lila, lingkar kepala, cara ukur tinggi badan, dan vitamin A. Lalu klik simpan. Cara lain yang lebih mudah untuk mengentri hasil penimbangan balita yaitu melalui menu import. Pertama, klik import, kemudian klik import pengukuran. Kemudian isi nama puskesmas, desa, posyandu pembina, dan rentang umurnya. Lalu klik ekspor balita. Kemudian klik data import balita yang sudah di-download dalam format Excel. Ini adalah tampilan daftar nama balita yang sudah diekspor. Daftar nama ini dapat di-print lalu diberikan ke posyandu untuk memudahkan
pencatatan karena sudah sesuai dengan format. Yang selanjutnya, isi tanggal ukur, tinggi, cara ukur, dan berat badan balita. Untuk mengecek data nama balita yang double, kita dapat memblok kolom nama balita, kemudian klik conditional formatting. Setelah itu klik highlight cell rules, lalu klik duplicate values. Maka akan muncul tanda seperti berikut ini. Kemudian apabila terdapat data nama balita yang sama, hapus salah satunya. Setelah selesai diisi, kemudian simpan. Setelah itu kembali ke modul import, kemudian klik pilih file, lalu masukkan format yang sudah diisi sebelumnya, lalu klik upload. Tahapan selanjutnya adalah analisis. Puskesmas dapat mengetahui early warning system melalui lonceng masalah gizi. Yang kemudian adalah aksi. Tenaga puskesmas dapat melakukan kunjungan rumah untuk melakukan pengukuran dan penimbangan. Lalu selanjutnya, apabila balita tersebut terindikasi memiliki masalah gizi, maka perlu diberikan intervensi gizi, salah satunya dengan memberikan PMT pada balita tersebut. Untuk panduan EPPGBM dapat didownload di aplikasi dengan mengklik tombol selamat datang, lalu klik buku panduan. Dan untuk ringkasan cara pengentrian di aplikasi EPPGBM dapat dibaca di buku ini. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.